cuci tangan dulu ya. Ayo anak-anak. Masuk dengan tertib, duduk dengan tertib di tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Kesehatan itu harus selalu dijaga dengan cara 3M. Apa itu 3M, anak-anak? Mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker. Jadi ada 3. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga Jarak. Bagaimana ini anak-anak? Hadir semua? Hadir, Bu. Dulu kita belajar anak-anak, mari kita berdoa dulu supaya Allah memberikan pemahaman kepada kita. Ya. Ayo mereka dipimpin doanya dulu ya. Baik anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ibu tampilkan lagu Indonesia Raya ya. Iya. Semangat. Sudah tampil Bu? Ibu. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baiklah anak-anak ya, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya bersama-sama. Jadi tentunya kalian itu harus menghafal semua lagu Indonesia Raya, walaupun pada saat ini kita tidak pernah lagi melakukan upacara. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi organ gerak manusia dan hewan. Pelajari organ gerak manusia dan hewan itu sangat bermanfaat. Kalau kita sudah mengetahui, memahami bagaimana manfaatnya, maka kita akan menjaga kesehatan organ gerak. Ibu membagi kelompok dulu ya. Ibu membagi kelompok 3 ya. Terlebih dahulu ibu membagikan SKPD-nya dulu ya, supaya kalian dapat memahami. Mari kita pahami dulu materinya ya. Sudah memahami, maka kita akan mudah menjawab soal-soal yang ibu berikan ya. Ya, perhatikan, coba dibaca anak-anakku. Nah, ayo. Tema 1. Ya, baiklah. Jadi pengertian gagasan pokok. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, gagasan diartikan sebagai hasil pemikiran atau ide. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia keduanya jadi
satu sama lain. Jadi gagasan pokok merupakan inti dari isi paragraf. Coba ibu meminta Eka, ibu mau lihat apakah belajar membaca di rumah atau tidak. Coba dibaca Eka. Gagasan pokok merupakan inti dari isi dari paragraf. Meski merupakan inti, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh. Jadi gagasan pokok adalah sebagian bentuk. Ya. Jadi gagasan pokok itu adalah merupakan kalimat utama. Kalimat utama ya. Kalimat umum merupakan kalimat umum. Membuat topik atau inti masalah yang berpotensi untuk dijelaskan lebih detail. Ya, gagasan pokok jumlahnya hanya satu pada setiap paragraf. Dan dalam satu paragraf itu hanya satu di situ ide pokoknya. Itu terdapat di awal kalimat. Yang berikutnya adalah, jadi coba perhatikan. Jadi tentunya kita sebagai manusia, baik itu manusia maupun hewan, pasti mempunyai organ gerak. Merupakan sistem dalam tubuh yang dilakukan sehingga kita bisa melakukan aktivitas ya karena adanya organ gerak yang terdapat pada tubuh kita. Jadi coba ada yang bertanya? Siapa? Coba angkat tangan siapa mau ibu menunjuk Eka. Bagaimana kalau organ gerak tidak ada pada manusia, Bu? Ya, bagaimana katanya kalau misalkan tubuh kita tidak mempunyai organ gerak? Ada yang bisa jawab? Ayo, coba Sahra. Kalau manusia tidak mempunyai organ gerak, maka kita tidak bisa berlari, berjalan, melompat, olahraga. Iya, kalau kita sebagai manusia tidak mempunyai organ gerak, maka kita tidak bisa berlari, melompat, kemudian menari. Pokoknya semua aktivitas tentang bergerak itu kita tidak bisa melakukan ya, tidak bisa kita lakukan ya. Jadi organ gerak itu sangat berfungsi bagi kita sebagai manusia maupun hewan. Siapa yang bisa contohkan? Coba bisa contohkan itu organ gerak. Yang bisa, Fatimah melompat. Coba ayo, coba melompat. Ayo tepuk tangan dulu buat Fatimah ya. Tepuk tangan buat Fatimah. Kemudian otot. Ada dua jenis organ pada tubuh kita. Ada apa itu? Otot, tulang. Ada otot, kemudian ada Tulang. Jadi kedua-duanya ini saling mendukung. Kedua-duanya saling mendukung bagi tubuh kita ya. Jadi otot itu aktif atau pasif anak-anak? Aktif. Jadi otot itu termasuk organ gerak yang Aktif. Kalau tulang? Pasif. Iya pasif. Kita akan membahas tentang organ gerak pada hewan dan fungsinya ya. Hewan dan fungsinya. Jadi ada nama-nama hewan yang akan dijadikan sebagai contoh. Ini anak gambar apa itu? Ikan. Kalau ikan itu organ geraknya apa anak-anak? Sirip dan ekor. Jadi kalau misalkan katak. Iya. Kalau katak itu organ geraknya ada pada kaki dan tangan. Kemudian kalau burung anak-anak, ayo. Sayap. Jadi organ gerak pada pada burung itu terdapat pada sayap. Kalau ular, coba ular. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Terus apanya yang jadi organ gerak itu anak-anak? Pintar semua ya. Jadi otot perutnya yang jadi organ gerak. Sehingga dia bisa belok ke kanan, belok ke kiri, kemudian maju, mundur ya. Coba, siapa mau bertanya? Ayah Nur tidak pernah bertanya. Bagaimana pertanyaan dari Nur? Bagaimana kalau misalkan salah satu organ
organ gerak pada hewan katak tidak berfungsi, maka jalannya tidak normal ya, gerakannya tidak normal. Bagaimana cara menjaga organ gerak itu anak-anak? Kita harus menjaganya dengan banyak berolahraga, makan makanan yang sehat ya. Jadi itu sangat bermanfaat. Kemudian berikutnya coba diperhatikan ya. Kalau organ gerak burung ada sayap. Ada sayap ya. Jadi sayap itu bagi burung itu sangat berguna karena tidak bisa dia apa kalau tidak ada sayapnya. Pintar Sarah, maka burungnya tidak bisa terbang. Kalau kadar organ geraknya di mana? Di ekor atau di kepala? Hah? Di mana? Di kaki sama tangan. Itu ada kan kalau manusia. Lihat, perhatikan organ gerak pada manusia. Manusia bisa melipat atau memanjangkan tangannya atau melipat begini karena adanya organ gerak. Kalau sudah dilihat, ya sekarang dikerja ya. Dikerja dulu ya, ibu kasih waktu dikerja dulu sebentar. Silakan dikerja. Naikkan pulpennya. Ya, sudah. Sudah bisa semua anak-anak ini ya. Yang bisa di kelompok 1 ya. Coba presentasikan kita manfaat organ gerak. Coba di sini kamu pilih. Silakan duduk aja, tepuk tangan dulu kelompok 1. Sekarang kelompok 2 Sahra. Kelompok 2 Sahra, bagaimanakah cara merawat kesehatan organ gerak? Ayo. Ada makanan ya, olahraga banyak, makan makanan yang sehat. Ayo kelompok 2 ya. Kemudian di kelompok 3 ada Fatima di kelompok 3 ya. Karena kalau misalkan ya, coba jelaskan kalau misalkan salah satu organ gerak katak tidak berfungsi, maka bagaimana perasaannya hari ini belajar? Senang ya. Jadi kemudian kita dapat memahami manfaat ya. Jadi manfaat hewan organ gerak pada manusia dan hewan pada hari ini adalah kita dapat mengetahui kalau ternyata fungsi organ gerak itu sangat bermanfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita ya. Dan dengan cara seperti itu makanya kita bisa menjaga kesehatan organ gerak kita ya. Maka mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran ini ya. Hari ini adalah ternyata fungsi gerak pada tubuh manusia dan hewan itu sangat bermanfaat. Besok kita akan belajar lagi tentang bagaimana tubuh kita mengolah makanan sehat. Jadi tentang makanan sehat nanti besok yang akan kita pelajari ya, tema berikutnya tentang makanan sehat. Hari ini bermanfaat ya, apa yang kita pelajari bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah.